Kementerian Agama tengah menjajaki peluang membuka pelaksanaan ibadah haji dan umroh lewat jalur laut. Kemendak mulai menjalani dan menjalin komunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk merealisasikan usulan pemberangkatan jemaah calon haji menggunakan kapal laut sebagai salah satu alternatif transportasi untuk musim haji 2026. Apakah Indonesia siap dengan rencana pemberangkatan jemaah calon haji lewat jalur laut? Kita bahas bersama Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih Siraji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mustolih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Victor. Semoga Baik. kita semua sehat selalu. Amin. Dan ada juga tenaga ahli Badan Penyelenggara Haji Ihsan Marsha. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Victor. Iya. Oke, saya ingin ke Pak Ihsan dulu ya. Pak Ihsan, rencana ibadah haji dan umroh lewat jalur laut adalah salah satu hasil lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi 2 Juli 2025 kemarin. Alasannya dikatakan jalur laut lebih murah dan bisa penyelenggaraan ibadah bisa lebih inklusif bagi masyarakat baik miskin maupun kaya. Bagaimana menurut Anda Pak Ihsan dari BP Haji? Baik, terima kasih Mas Victor. Memang beberapa waktu terakhir kita menyimak bersama bagaimana wacana berkaitan dengan penyelenggaraan haji, yaitu khususnya pemberangkatan jamaah haji menggunakan jalur laut kian mengemuka. Tentu kami dalam hal ini Badan Penyelenggara Haji tentu melihat wacana ini sebagai salah satu opsi tentu dari sekian banyak bagaimana opsi-opsi dalam rangka apakah itu bicara tentang menekan angka biaya haji ataupun opsi dari bagian dari ikhtiar kita untuk mengurai antrian. Namun berkaitan dengan wacana pemberangkatan jamaah haji melalui jalur laut ini tentu dari Badan Penyelenggara Haji kami menggarisbawahi perlu adanya kajian-kajian yang komprehensif dan juga terukur. Karena memang kalau kita garis bawahi berbicara tentang konteks murah saja, tentu opsi berbicara tentang ongkos tentu belum tentu efektif secara pelayanan, dan itu ini perlu kita kaji nantinya berkaitan dengan opsi-opsi ataupun wacana. Namun kami informasikan juga ke Mas Victor dan teman-teman tadi seperti kalau kita menyimak bersama tadi siaran pers dalam angka penutupan penyelenggaraan haji 2025 tadi Pak Menteri Agama juga menyampaikan bahwa haji tahun ini merupakan haji terakhir bagi Kementerian Agama dalam konteks pemerintahan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dan insya Allah di tahun 2026 mendatang haji yang saat ini kita sudah mulai persiapkan dengan berbagai instrumen dan juga dalam tentunya berkaitan dengan revisi undang-undang yang masuk tahap final, insya Allah itu sudah dipegang sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Haji. Dan tentu BP Haji dalam hal ini sebagai penyelenggara tentu tidak tertutup menerima berbagai masukan, apakah itu wacana ataupun opsi-opsi dalam spirit bersama tentunya memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji kita di Tanah Suci, Mas Victor. Baik. Pak Mustolih ini wacana pemberangkatan jemaah calon haji dan umroh lewat jalur laut ini bisa menjadi solusi untuk menjawab persoalan selama ini daya angkut pesawat yang terbatas. Tanggapannya bagaimana Pak Mustolih? Iya Mas Victor, jadi kalau kita membahas tentang haji melalui jalur laut begitu ya, sebetulnya ini bukan wacana yang sama sekali baru begitu, tapi tahun 2007 waktu itu Menteri Agamanya Pak Maftuh Basyuni di era kepemimpinan Presiden SBY di periode pertama beliau, ini juga pernah dibicarakan. Penggagasnya waktu itu salah satu tokoh ICMI namanya Muslimin Nasution. Nah, akan tetapi memang kemudian pada saat itu Menteri Agama tidak memberikan support begitu ya, karena memang ada banyak hal yang perlu dihitung begitu. Yang paling menonjol misalnya dua hal. Yang pertama adalah menyangkut waktu tempuh begitu ya, berangkat maupun kepulangan. Yang kedua adalah aspek biaya. Dan yang ketiga sebetulnya ada satu hal lagi adalah yaitu faktor keselamatan, karena kita tahu dengan perjalanan yang begitu panjang begitu ya, dan kemudian di tengah laut itu kan banyak berbagai macam resiko, misalnya ada ombak, badai, topan, kemudian perompak dan lain-lain begitu ya. Ini juga, dan bagaimana kemudian mengatur logistik, kemudian bagaimana ketika jamaah itu sakit atau bahkan meninggal ketika dalam
perjalanan ataupun pulang. Kemudian isu lainnya adalah misalnya kesiapan-kesiapan jamaah lansia. Apakah kemudian jamaah lansia juga diangkut misalnya dalam di kapal begitu ya. Tetapi memang begini, sejarah penyelenggaraan ibadah haji kalau kita mundur ke belakang, memang dari sebelum kemerdekaan bahkan tahun 1846 gitu ya, itu kan sudah pakai kapal layar. Kemudian bergeser menggunakan kapal uap yang lebih cepat begitu ya. Bahkan dulu starting perjalanan penyelenggaraan ibadah haji kita itu kan harus transit dulu di Singapura. Waktu itu ada namanya travel kalau hari ini disebutnya begitu ya. Itu namanya Herclots begitu yang mengangkut jamaah haji dari Indonesia. Nah, sebetulnya soal ini sebetulnya bukan barang baru, tetapi begini, tantangannya adalah bahwa tadi yang saya sampaikan itu selain misalnya faktor keselamatan juga mindset orang hari ini kan ketika Pak Menteri kemudian melontarkan gagasan ide haji melalui jalur laut itu kan seolah-olah kan kembali ke masa lalu begitu ya. Ada bahkan kalau kita lihat komen-komen di berita-berita itu apa iya kita kembali ke era company ya. Itu begitu. Tetapi bagi saya ini bagian daripada setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Ihsan bahwa ini bagian daripada terobosan-terobosan, alternatif-alternatif pemikiran untuk kemudian mencari solusi penyelenggaraan ibadah haji itu bisa berjalan dengan lancar dan aman dan selamat begitu ya. Nah, hari ini mungkin saya melihatnya bahwa usulannya Pak Menteri Agama ini barangkali belum urgent. Tetapi bisa jadi di masa-masa mendatang apa yang dilontarkan oleh Pak Menteri ini juga menjadi satu terobosan yang dibutuhkan. Misalnya Mas Victor, kita tahu misalnya dunia ini kan mengalami situasi yang serba tidak pasti bahkan ketegangan yang luar biasa begitu ya. Misalnya ada blokade udara ya kan, atau kemudian ada bencana alam, atau kemudian climate change begitu ya. Yang kemudian opsinya barangkali tidak bisa menggunakan penerbangan atau angkutan udara yang selama ini sudah settle begitu ya. Nah, pilihannya bisa jadi adalah menggunakan armada laut begitu. Nah, makanya saya kira kita tidak perlu a priori dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dulu, tapi apa yang dilontarkan oleh Pak Menteri itu perlu kita kaji dalam-dalam, perlu kita challenge juga begitu dari berbagai aspek, termasuk dari pembiayaan, dari waktu dan yang lain-lain. Karena kalau kita penyelenggaraan ibadah haji menggunakan jalur laut itu kan terakhir itu menurut catatan yang saya baca itu kan tahun 79 ketika kemudian PT Pelayaran Arafat yang waktu itu penyelenggara ibadah haji diserahkan kepada pihak-pihak swasta itu kolaps pilot. Nah, penerbangan sendiri kan baru dimulai itu baru di tahun 75 begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi opsi-opsi yang saya kira hari ini mungkin, tapi kalau misalnya menilai urgensi, nah ini lain lagi Mas Victor. Kalau melihat urgensinya hari ini memang belum urgent. Kenapa? Kita berkaca dari penyelenggaraan ibadah haji pasca pandemi. Dan kalau kita lihat misalnya terkait dengan moda transportasi udara dari pandemi, bahkan misalnya mundur sebelum pandemi juga boleh. Itu kan tidak ada persoalan yang urgent, tidak ada persoalan-persoalan yang sangat mendesak untuk kita beralih dari transportasi udara ke laut begitu ya. Belum lagi kemudian orang kan membandingkannya terutama soal waktu, Mas Victor. Ya. Kalau menggunakan penerbangan itu kan paling lama kan 12 jam bisa sampai begitu ya. Kalau saya kemarin sudah berdiskusi juga dengan praktisi pelayaran, ya tidak sampai 3-4 bulan tapi kemungkinan bisa sampai 8 hari perjalanan berangkat pulang. Perjalanan berangkatnya saja. Dengan kecepatan tentu jangan bayangkan laut hari ini dengan tahun 70-an apalagi tahun 60-an. Kira-kira begitu Mas Victor. Oke. Kita sudah mencoba untuk mengundang dari Kementerian Agama tapi tidak mendapatkan respon dan tidak dapat hadir ya. Kita akan bertukar pikiran sedikit saja. Pak Ihsan, tadi Pak Mustolih bilang bahwa penggunaan jalur laut untuk keberangkatan calon jemaah haji maupun umroh belum urgent untuk saat ini. Bagaimana dalam BP Haji menilai ini? Jalur laut belum urgent juga atau sepakat dengan statement itu, Pak Ihsan? Baik, saya juga tentu bersepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mustolih bicara tentang urgensi, dan tentu saya juga menggarisbawahi itu juga tidak menutup kemungkinan urgensinya ke depan ini menjadi salah satu opsi-opsi yang bisa kita hadirkan melihat potensi-potensi yang tidak kita duga, dan juga kita perlu melihat bagaimana kebijakan dari
Arab Saudi yang kian dinamis. Bahkan dalam visi 2030 Arab Saudi ke depannya mencanangkan jamaah haji itu dengan kuota 5 juta jamaah. Dengan target 5 juta jamaah. Artinya ini ada penambahan yang cukup signifikan jika kuota perwujudan dari 5 juta jamaah haji di Arab Saudi itu tentu akan berimplikasi dengan kuota jamaah kita yang tentu bertambah. Dan ini mungkin nanti di waktu-waktu ke depan mungkin kita perlu ada urgensi-urgensi yang perlu kita bahas menggunakan opsi menggunakan jalur laut ini. Namun untuk saat ini tentu opsi ini perlu perlu kita garis bawahi tadi berkaitan dengan urgensi seperti halnya disampaikan oleh Pak Mustoli. Karena memang haji saat ini konteksnya juga berbeda dengan kalau bicara tentang historis tadi dulu kita menggunakan kapal laut dan secara konteks sekarang tentu kita juga melihat tadi seperti yang disampaikan aspek keselamatan dan juga karakter jamaah kita lansia dan juga jamaah yang kalau kita berkaca kemarin juga ada juga jamaah yang rentan. Nah ini kita perlu garis bawahi dan juga melihat urgensinya. Dalam waktu dekat tentu kami di BP Haji juga belum melihat urgensinya untuk mengaplikasikan wacana tersebut. Ya, ya. Di beberapa media ada yang menuliskan kalau BP Haji ini menolak rencana ini karena alasannya tidak ekonomis, bertolak belakang dengan upaya pemerintah Indonesia mengurangi masa tinggal jemaah haji di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari. Benarkah demikian Pak Ihsan? Dalam artian ketika Presiden Prabowo sudah memiliki ide dan melakukan pendekatan dengan Arab Saudi, oke, kita buka jalur laut untuk perjalanan ibadah haji untuk calon-calon jemaah haji asal Indonesia untuk menyeberang menggunakan kapal yang dimungkinkan akan terjadi di musim haji 2026. BP Haji apakah sudah membahas tentang ini? Apakah memang semua hal yang akan dinilai, dicermati terlebih dahulu? Sepertinya untuk musim 2026 sangat tidak mungkin jalur laut ini akan segera dibuka untuk perjalanan calon jemaah haji ya, Pak Ihsan. Baik, Pak Victor, memang kemarin juga ada yang bertanya tentu berkaitan dengan wacana menggunakan moda transportasi laut ini berkaitan dengan pemberangkatan jamaah. Karena memang kami menggarisbawahi berkaitan dengan apa yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan menghadirkan spirit penyelenggaraan ibadah haji yang efisien, aman dan nyaman. Sehingga kami menyimpulkan untuk saat ini kalau kita bicara tentang urgensi dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk menggunakan kapal laut belum relevan untuk saat ini. Namun tadi kita mungkin bisa proyeksikan untuk kedepannya. Dan termasuk di BP Haji sendiri memang kami belum memasukkan wacana ini dalam berbagai pembahasan dalam mempersiapkan ibadah haji 2026 mendatang. Dan salah satu memang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden, bagaimana ikhtiar kita dalam mengurai antrian, menekan biaya haji, kami melihat ada sejumlah skema-skema yang perlu dipersiapkan termasuk jika bicara tentang menekan jumlah hari masa tinggal jamaah di Tanah Suci ini bisa menjadi salah satu opsi. Nah ini juga kenapa menjadi salah satu poin perdebatan. Tadi kalau misalnya Pak Mustoli menyebutkan saat ini mungkin pemberangkatan menggunakan kapal laut estimasi 8 hingga 10 hari misalnya. Artinya kalau pulang pergi saja mungkin kita bisa memakan waktu 20 hari. Sementara saat ini reguler 40 hari dan ini tentu berkaitan tadi dengan cita-cita kita tadi bagaimana menekan masa tinggal yang juga akan berbanding lurus dengan biaya haji jamaah kita di Tanah Suci. Mas Victor. Oke, baik. Kalau lewat jalur laut berarti bertolak belakang dengan rencana untuk mengurangi masa tinggal, begitu ya. Pak Mustoli, tadi Anda mengatakan bahwa sempat digunakan jalur laut untuk keberangkatan jemaah calon haji ya dari Indonesia. Kemudian dari tahun 75 mulai digunakanlah pesawat. Ini kemungkinan besar pemerintah juga menilai bahwa penggunaan moda transportasi laut ini bisa melalui pelabuhan-pelabuhan seperti di Jeddah ya sudah pasti ya. Kemudian biaya perjalanan akan lebih mahal jika kapal yang tersedia tak banyak. Menurut Anda bagaimana Pak Mustoli? Karena sebelumnya juga Wakil Ketua Umum PKB juga sempat mencuat begitu ya, sempat berbicara bahwa jangan sampai kalau keberangkatan calon jemaah haji lewat laut maupun umroh atau maupun haji begitu ya lewat laut itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya begitu. Anda melihatnya seperti apa Pak Mustoli?
Pak Mustoli, mohon maaf suaranya belum dibuka. Iya, Mas Baik. Victor. Jadi kalau dalam kajian usul fikih yang saya pelajari itu kan ada istilah, Pak Ihsan juga pasti tahu itu, yasiru wala tu'assiru. Carilah jalan yang paling mudah gitu ya, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu betul tadi yang disampaikan oleh Mas Victor. Ada dua hal, misalnya jamaah kita kalau kita menghitung reguler, misalnya itu kan ada 203.000 karena dia kan 92% dari misalnya kuotanya 221.000 begitu ya. Nah, katakanlah sekali angkut itu kapal bisa memuat 3.000 atau 2.000 orang. Berarti kita membutuhkan berapa armada itu untuk pulang pergi gitu ya. Nah, tersedia atau tidak itu di kita, atau misalnya harus menggandeng pelayaran-pelayaran dari luar negeri misalnya. Yang kedua adalah yang paling urgent adalah soal embarkasi. Jadi kalau kita melihat Indonesia ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian jangan menyamakan situasinya seperti di Jakarta ada Tanjung Priuk, misalnya di Surabaya ada Tanjung Perak begitu ya, atau di Batam yang itu sudah settle, sudah bagus infrastrukturnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan misalnya jamaah-jamaah haji yang jumlahnya sedikit, misalnya dari Papua, kemudian dari NTT misalnya. Nah, ini kan juga butuh persiapan teknis, Mas Victor, terkait dengan kesiapan embarkasi kalau bahasa penerbangan ya, atau pelabuhannya. Kalau di penerbangan kan jelas sudah settle, ada 12 embarkasi kurang lebih begitu ya, sehingga bisa tertangani dengan baik dan bisa cepat. Karena kalau kita bayangkan misalnya mereka dari Papua, kemudian katakanlah pelabuhannya itu ambil di Makassar, mereka turun naik bongkar muat itu saya kira akan memakan waktu yang panjang begitu ya, waktu yang lama, biayanya besar, dan kemudian effortnya lumayan. Betul. Oleh karena itu saya kira belum lagi di jeda sana, apakah nanti bisa dibagi antara kapal untuk barang dan kemudian kapal-kapal untuk jamaah. Ya. Nah, ini yang saya kira Ya. hal-hal teknis seperti ini yang kemudian belum lagi jumlah petugas yang harus dikerahkan, pembagiannya seperti apa. Sehingga hal-hal seperti ini yang perlu kita challenge, yang perlu kita kaji lebih mendalam. Jadi bukan hanya semata-mata terkait dengan waktu tempuh, pulang pergi ataupun biaya, tapi ada hal-hal lain yang saya kira jamaah itu nantinya akan ada asumsi begini, Mas Victor. Sudah nunggunya puluhan tahun, berangkatnya pun berbulan-bulan kira-kira gitu ya. Nah, tapi apapun itu saya kira ini menjadi trigger kepada kita, kepada Mas Ihsan dan kawan-kawan di BP Haji, yang kemudian mengkaji segala kemungkinan yang muncul yang perlu dipersiapkan kaitannya dengan dalam kondisi normal kita menggunakan angkutan udara atau pesawat. Tapi bagaimana dengan situasi-situasi di luar, misalnya force major, ada perang dan lain-lain, itu seperti apa? Kita sudah dapat ya titik benang merahnya begitu. Ini terakhir karena waktu kita sangat singkat, singkat saja dari Pak Mustoli dan Pak Ihsan. Pak Ihsan dulu deh, kira-kira apakah Anda melihat ada kemungkinan besar musim haji 2026 jalur laut dapat digunakan atau tidak? Baik, untuk ini kami pastikan saat ini tentu dengan tadi beberapa catatan dan juga kajian yang komprehensif yang perlu kita kaji secara seksama tentunya, dan juga segmennya nanti seperti apa kami informasikan lebih awal mungkin tentunya untuk haji 2026 tidak ada opsi untuk wacana menggunakan kapal laut, Mas Victor. Pak Mustoli, kapal laut sudah pasti tidak akan digunakan ya untuk musim haji 2026 sepertinya. Ya, saya kira untuk 2020 karena ini kan bulan Juli ini sudah kick off, timeline penyelenggaraan ibadah haji sudah berjalan, Mas Victor. Sehingga kemudian kalau untuk pilihan transportasi laut saya kira belum urgent dan belum akan dilakukan dalam waktu yang segera begitu, Mas. Karena sangat pelik, ada banyak yang harus dipertimbangkan, urgensinya apa, termasuk detail-detailnya juga banyak, malah kemungkinan biayanya akan semakin besar lewat laut daripada lewat udara begitu. Terima kasih banyak Pak Ihsan, Pak Mustoli sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu. Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.